Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Humairoh Ningtyas. Saya dari kelas Studi Kelayakan Bisnis B dengan NIM 18032 110013. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai mini riset saya, yaitu usaha tempe dari Bapak Wandi yang berlokasi di Desa Patoman, Kecamatan Ringnanom, Kabupaten Gresik. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis pada usaha tempe Bapak Wandi. Berikut adalah foto ketika saya mendatangi usaha Bapak Wandi yang berada di Desa Patoman, Kecamatan Ringnanom, Kabupaten Gresik. Untuk aspek hukum dan legalitas pada usaha tempe Pak Wandi, usaha tempe Pak Wandi termasuk ke dalam usaha perorangan, di mana tanggung jawabnya dipegang oleh Bapak Wandi sendiri. Dan untuk tempe Bapak Wandi sendiri tidak memiliki PIRT, NPWP, serta IMB untuk usahanya. Selanjutnya ialah analisis aspek teknis pada usaha tempe, di mana lokasi usaha berada di daerah Desa Patoman, Kecamatan Ringnanom, Kabupaten Gresik. Nah, pada lokasi usaha itu berada di depan rumah dari Bapak Wandi sendiri, dikarenakan usahanya bersifat perorangan. Nah, untuk bahan baku sendiri itu memerlukan bahan baku kacang kedelai. Untuk selanjutnya adalah layout usaha, di mana terdapat area produksi memasak kacang kedelai, area pencucian kacang kedelai serta pembersihan, area penyimpanan bahan-bahan produksi, area penyimpanan tempe dalam proses peragian, dan di depan rumahnya. Sehingga pada usaha tempe ini memiliki luas 6 meter x 20 meter persegi. Selanjutnya adalah proses produksi. Nah, untuk proses produksi sendiri, yang pertama pencucian kedelai, yang kedua perebusan kedelai, yang ketiga perendaman kedelai, yang keempat penggilingan kedelai, yang kelima pemilihan dan penyaringan biji kedelai untuk memisahkan ampas dan biji kedelai. Yang selanjutnya ialah peragian biji kedelai selama 3 hari 3 malam. Selanjutnya ialah pengemasan biji kedelai yang sudah dikasih ragi untuk selanjutnya disimpan selama 3 hari. Selanjutnya adalah peralatan produksi. Untuk peralatan sendiri, yang pertama ada mesin penggiling, kalo pengering, ember, panci, tempat plastik, gas LPG, serta kompor. Dan untuk perlengkapan, biasanya memerlukan kedelai, ragi, pembungkus plastik. Selanjutnya ialah analisis aspek pasar dan pemasaran pada usaha tempe. Untuk analisis STP-nya, terjadi target pemasaran yang dituju adalah masyarakat sekitar Kecamatan Ringnanom dan sekitarnya, dan untuk pembelinya dapat dari segala kalangan usia. Untuk posisi usaha adalah usaha ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu kandungan dalam tempe sendiri memiliki khasiat yang bagus bagi tubuh dan juga harga terjangkau dan juga gampang dalam pembuatannya dan sering ditemui. Untuk analisis bauran pemasaran sendiri, untuk strategi pemasarannya yang dijalankan oleh usaha tempe Pak Wandi adalah melakukan layanan siap antar kirim dan juga melakukan pemesanan siap antar ke setiap pembeli, dan juga konsumen dapat membeli langsung ke tempat usaha dengan mendapatkan diskonan. Dan untuk promosi sendiri itu dilakukan secara offline, dan biasanya dalam pemasarannya sudah ada distributor dan juga penjual tempe yang sudah berlangganan, kemudian tempe dijual kembali. Dari usaha tempe Pak Samsul sebesar 1 tahun dengan payback period sebesar 540.000, di mana nilai payback period usaha tempe 1 tahun yang dibilang lebih dari umur maksimum usaha yaitu 3,5 tahun, maka dinyatakan layak untuk dijalankan. Untuk ARR dari usaha tempe Pak Samsul sebesar 17,5568% dinyatakan layak. Untuk NPV dari usaha tempe Pak Samsul sebesar 7.023.250 lebih dari nilai investasi, maka dinyatakan layak. Untuk IRR dari usaha tempe Pak Samsul sebesar 69% dari hasil IRR dinyatakan layak dilaksanakan dikarenakan nilai IRR sebesar 69% lebih dari DF1 37%, sehingga usaha layak dijalankan. Untuk PI dari usaha tempe Pak Samsul sebesar 2,81, di mana usaha tempe ini layak dijalankan karena menunjukkan hasil PI yaitu 2,81% yang lebih dari 1. Untuk selanjutnya ialah analisis aspek manajemen dan organisasi pada usaha tempe. Dalam proses kegiatannya usaha tempe, Pak Wandi itu memegang sebagai kunci produksi dan dibantu oleh istri atau Ibu Warni sebagai pelaku pemasaran dan juga sebagai
memegang sistem keuangan juga. Dalam usaha tempe Pak Wandi sendiri didukung oleh masyarakat sekitar yang sudah menjadi langganan pembeli setiap tempe dari Bapak Wandi. Nah, Pak Wandi juga itu dalam proses produksinya tidak menambahkan bahan-bahan aneh-aneh sehingga masyarakat dan pembeli percaya akan produk tempe dari Bapak Wandi. Dalam pengelolaan limbah tempe juga biasanya digunakan sebagai pakan ternak, sapi ayam, bebek, sapi, dan lain-lain. Dan untuk air produksinya itu biasanya diberikan kepada sapi sebagai air minum, dan air produksinya tempe juga diberikan kepada sapi, dan limbah tempe yang dipakai sebagai bahan ternak kadang juga dibagikan kepada tetangga untuk dibagikan secara sukarela tanpa pungutan biaya. Untuk sekian video presentasi dari saya mengenai mini riset dari usaha tempe Bapak Wandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.